Wacana interpelasi di Pamekasan semakin hangat, apalagi dengan sikap tegas fraksi PKB yang kemarin ketika sidang paripurna memilih WO dari sidang paripurna. Kenapa sih fraksi PKB ini memilih keluar? Kenapa tidak bertahan di dalam? Tentu saja ada alasannya. Telah hadir di studio Ketua fraksi PKB DPRD Pamekasan, Mas Hoirul Umam. Assalamualaikum Mas Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi sahabatku Mas Imam. Mas Umam ini lagi keren-kerennya sekarang ya. Tampil di media di mana-mana kayak gitu. Namanya Ketua fraksi PKB itu keren sekarang. Ya enggak, biasa saja sih, enggak ada masalah. Tapi tambah keren sejak fraksi PKB WO ya dari sidang paripurna. Itu kenapa itu? Kenapa bisa WO kayak gitu? Oke, jadi sebelum kita masuk ke konteks interpelasi, jadi saya jelaskan dulu kronologisnya, agar kita semua, terutama pemirsa Lebur TV, mendapatkan informasi yang utuh, betul, gitu kan, dan tidak termakan isu-isu hoax kemudian. Memangnya ada isu hoax? Ya pastilah, sebagai dinamika dan bagian daripada fenomena. Gitu. Ya, jadi begini. Rapat paripurna DPRD yang beberapa hari yang lalu sudah kita laksanakan itu terdapat dua agenda di dalamnya. Jadi ada dua agenda sekaligus yang menjadi pembahasan. Agenda yang pertama itu soal pembentukan panitia khusus, pansus. Kemudian yang kedua itu soal rencana pengajuan hak interpelasi. Iya. Kan biasa ya dalam DPRD itu ada dua agenda kan biasa. Biasa saja. Terus kemudian menjadi tidak biasa kalau saya lanjutkan ini. Ini. Gimana? Oke. Jadi pada sidang pertama sudah kita sepakati untuk membentuk 3 pansus di paripurna itu. Pansus yang pertama tentang pansus kode etik DPRD dan tata beracara di Badan Kehormatan. Ini memang perintah regulasi harus kita buat. Kemudian agenda pansus yang kedua itu adalah pengawasan percepatan penanganan COVID dan dengan segala dinamikanya tentunya. Kemudian agenda pansus yang ketiga yaitu tentang pengawasan sarana pemberdayaan kesehatan publik. Mobil sehat itu. Nah, kemudian ini sudah kita ambil kesepakatan. Anggota DPRD sepakat untuk membentuk 3 pansus ini. Lah, kemudian masuk kepada agenda yang kedua. Interpelasi itu ya? Interpelasi. Yang muatannya itu sama, kontennya sama. Ada berapa item yang rencananya? Ada dua rencananya. Ya? Yang pertama soal sama dengan agenda yang kedua di pansus, yaitu pengajuan COVID, hak interpelasi tentang COVID, dan yang kedua tentang mobil sehat. Yang kemudian dalam perjalanannya hak interpelasi pansus ini kemudian tidak disetujui oleh paripurna. Yang disetujui adalah mobil sehat, interpelasi tentang mobil sehat ini. Kemudian ada beberapa tahapan yang dilalui menurut Tatip DPRD itu pasal 14 tentang tahapan interpelasi interpelasi maksud saya. Yang pertama Mas Imam, ini tentang penjelasan dari pengusul. Yang mengusulkan interpelasi itu harus menjelaskan dan meyakinkan kepada kami. Kemudian agenda kedua adalah tanggapan fraksi-fraksi. Setelah agenda pertama itu selesai, kemudian tibalah kepada bagaimana sikap fraksi-fraksi. Lah disinilah PKB itu bersikap bahwa dalam persidangan itu fraksi PKB minta break untuk melakukan rapat internal fraksi dulu, karena tidak mungkin kan kita melakukan pandangan atau tanggapan fraksi tanpa melalui rapat fraksi. Tapi pembacaan usulan itu sudah dilakukan? Sudah. Jadi itu bagian daripada prolog paripurna tentang interpelasi ini. Kemudian PKB menganggap bahwa ini kok ada yang tahapan yang disebutkan dengan jelas dalam tatip
DPRD nomor 1 tahun 2019, pasal 13, bisa kita cek nanti, ayat 4, poin AB. Gimana bunyinya? Ya, jadi yang A itu begini. Jadi di ayat 4 itu disebutkan bahwa pihak pengusul itu minimal atau sekurang-kurangnya mengajukan poin A itu tentang materi pada saat mengajukan, maksud kami, ke pimpinan DPRD. Sebelum paripurna? Sebelum paripurna ini, sebelum paripurna, kita temukan ada ada yang kurang regulasinya, tahapannya ada yang keliru atau tidak dipenuhi oleh pihak pengusul. Kemudian poin A itu dan poin B maksud saya. Berarti ini satu kesatuan kan? Ini satu paket. Poin B itu adalah pihak pengusul harus menyertakan alasan. Alasan interpelasi. Alasan interpelasi itu pada saat pengajuan pengusulan maksud kami. Kalau pimpinan DPRD. Kalau dibarengkan apa tidak boleh? Kenapa? Bareng dengan paripurna misalnya. Lah ini kan tahapan sebelum paripurna, Mas. Tahapan sebelum paripurna. Ini kan tahapan sebelum paripurna. Jadi agar publik teredukasi kenapa kemudian WO itu dilakukan oleh PKB. Kami menganggap bahwa poin B itu tidak ada. Dan harus kita ketahui bersama bahwa peraturan DPRD tentang tatip nomor 1 tahun 2019 ini itu adalah turunan langsung. Sekali lagi ini turunan langsung dari peraturan pemerintah atau PP nomor 12 tahun 2018. Iya. Di pasal 70 ayat 2 poinnya persis AB juga. Jadi ini langsung disadur dari konteks PP. Berarti ya sama persis ya. Turunan langsung sama persis. Oke. Artinya bahwa kalau ini salah satunya tidak dipenuhi, maka bukan hanya tata tertib yang dilanggar oleh teman-teman dewan, yang tatipnya dibuat sendiri di paripurna yang lalu begitu loh kan. Oke. Tetapi PP juga dilanggar kemudian. Nah, ini yang kemudian ramai di media, fraksi PKB nyebut ini cacat hukum gitu ya. Iya, begitu memang. Jadi kami sebenarnya pertama prinsip bagi kami fraksi PKB, kami sangat menghormati hak interpelasi teman-teman DPRD karena itu hak yang melekat kepada masing-masing anggota dewan. Gitu. Tetapi kemudian ketika bicara interpelasi, Mas. Jadi ini ya perlu saya clearing bahwa hak yang melekat kepada masing-masing teman dewan itu bukan hak interpelasi namanya, tetapi mengajukan hak interpelasi. Tapi kalau konteksnya bicara tentang hak interpelasi, maka itu hak kelembagaan. DPRD kabupaten mengajukan tapi kan sudah disetujui kemarin. Nah, makanya kemudian setelah disetujui ada satu hal yang perlu kita garis bawahi besar-besar, bahwa fraksi PKB menolak dan melakukan WO karena menganggap ada proses hukum yang keliru, yang cacat, dan PKB tidak mau menjadi bagian dalam tanda kutip kesalahan kelembagaan ini. Anggap saja ini keliru misalnya ya, anggap saja ini keliru. Tapi ini berlanjut. Nah, terus kan, sebelum dipotong. Alasan yang kedua kenapa PKB WO itu ya, karena pada agenda pertama itu kita sudah menyetujui adanya panitia khusus pansus yang sama konteksnya, kontennya sama, yaitu tentang soal mobil sehat. Bagi kami bahwa pansus itu adalah jalan. Jalan panjang, lebar, serta bagi kami ini lebih komprehensif, Mas, dan juga lebih representatif. Kenapa? Karena pansus itu adalah beranggotakan utusan masing-masing fraksi. Berdasarkan jumlah yang proporsional. Kalau interpelasi? Kalau interpelasi itu yang mengajukan saja. Yang mengajukan. Dan berarti yang bertanya yang menyetujui itu ya? Lah iya, yang menyetujui saja. Yang kemudian ya kita hormati itu sebagai sebuah keputusan kelembagaan. Tetapi ada beberapa prinsipal yang kemudian oleh fraksi PKB penting untuk di-share ke publik. Kenapa PKB bersikap demikian? Tentunya bagi kami pansus itu adalah juga media kok. Untuk kemudian kita melakukan eksplorasi lebih dalam. Kenapa mobil sehat ini? Kalau ada masalah, ayo kita bicarakan. Bahkan ini lebih komprehensif, kita bisa panggil dinas, semua pihak-pihak terkait. Bahkan pemenang tender itu bisa dilakukan di pansus. Ya. Berarti 2 kali nanti ini dipanggil sudah kita bupati. komodir kan? Dipanggil pansus, sama dipanggil. Bisa jadi. Interpelasi. Itu bagi saya ini kelucuan politik yang terjadi hari ini. Sehingga PKB tidak ingin ikut lucu-melucu dalam hal ini begitu. Atau jangan kayak Gus Dur itu.
DPR itu kayak anak TK. Oh, enggak. Saya pikir begini, semangat yang harus kita tangkap adalah bahwa ini semangat pengawasan yang bagian penting daripada tugas dan fungsi utama DPRD. Saya hormati itu semua, tetapi begini, semua prosedur tahapan-tahapan harus secara jelas kita lewati, sehingga kemudian kalau ada apa-apa kemudian itu tidak menjadi tembakan balik kepada DPRD. Dan yang terpenting, Mas, yang terpenting, kenapa marwah DPRD ini PKB jaga betul-betul ya dalam hal ini sampai kita WO dan lain sebagainya, ini agar interpelasi ini hak yang bagi kami itu istimewa, Mas. Bagi kami istimewa. Kalau ada apa-apa interpelasi, sehingga interpelasi tidak menjadi hal yang istimewa lagi dong, begitu loh. Nah, sehingga sangat jarang kita temukan DPRD ataupun DPR RI misalnya itu menggunakan hak interpelasinya dengan mudah. Dengan mudah. Artinya apa? Karena ini menyangkut marwah. Kalau substansinya tidak dapat, maka kita menampilkan dalam tanda kutip dagelan itu kepada publik. Dagelan politisi nanti. Nah, gini, kalau misalnya interpelasi ini lanjut kayak gitu, apa konsekuensi hukumnya bagi bupati? Nah, ini juga bahwa interpelasi itu secara definisi itu di interpelasi itu disebutkan bahwa ini permintaan keterangan cuma itu kepada bupati. Kepada bupati tentang suatu hal yang penting dan urgen. Penting dan strategis begitu. Lah, persoalan mobil sehat ini kami punya paradigma begini. Beberapa testimoni, kami juga turun dong ke bawah menanyakan kepada kepala-kepala desa, kepada masyarakat misalnya, penting tidak adanya mobil sehat ini untuk percepatan pelayanan kesehatan publik? Hampir mayoritas menjawab sangat penting, Pak. Ada banyak daerah yang kemudian sangat sulit mengakses. Terus kalau di interpelasi mereka menyuarakan aspirasi rakyat atau ini? Ya, jadi konteksnya begini. Ada kepentingan politik nggak kira-kira? Ya, saya pikir ya sebagai lembaga politik saya tidak harus apatis dong memaknai bahwa ya jelas ini kental dengan muatan politik. Karena kami lembaga politik. Itu ya. Iya. Tetapi kemudian politik itu harus berdiri tegak di atas fondasi prosedur itu, regulasi itu begitu. Ini yang kemudian kita sangat jaga betul-betul marwah DPRD dari persoalan-persoalan yang kemudian hari bisa menimbulkan masalah lain. Apalagi ya kalau disebutkan di tatip itu, bupati itu dalam memberikan penjelasannya bisa bil lisan, bisa tertulis. Bahkan kalau beliau misalnya itu berhalangan, itu kemudian bisa diwakilkan. Jadi tidak seadreng, kalau saya boleh menggunakan istilah itu, tidak seadreng namanya. Dan kemudian interpelasi ini menjadi bola panas yang dikonsumsi oleh publik mentah-mentah. Mungkin banyak dari publik yang juga tidak tahu interpelasi ini apa. Seperti ini pemakzulan begitu loh. Seolah-olah begitu kan. Padahal kalau kita lihat konteks soal mobil sehat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa publik merespon positif ini. Kok baru nanya sekarang, kenapa nggak sebelum dianggarkan yang dipertanyakan? Nah, apalagi ini sekali lagi bukan kebijakan. Mobil sehat itu kita appreciate sebelumnya kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dalam hal ini ada program prioritas tentang kesehatan. Salah satunya eksekusinya adalah pelayanan kesehatan kepada publik. Dan ini bagi saya adalah proses maksimalisasi pelayanan kesehatan bagi publik itu. Yang kemudian lahir ide mobil sehat. Ini solutif dan ini masyarakat butuh. Lah, bicara pada konteks penting dan strategis. Ini kan yang mau diinterpelasi kalau penting dan strategisnya menjadi buruk, mudarat kepada publik. Tapi kalau positif mestinya kita apresiasi bersama-sama dong, begitu loh kan? Kan tidak rugi juga negara. Tidak rugi juga, artinya gini loh Mas, yang mau juga saya lakukan pelurusan. DPRD kembali lagi. Itu adalah bagian atau unsur daripada penyelenggara pemerintahan. Betul. Makanya lahirnya mobil sehat ini kan proses tahapan-tahapan pembahasan juga dilakukan di DPRD. Harusnya sampai dipersoalkan tahun kemarin ketika penganggaran. Jadi kan begini, sedikit saya jelaskan bahwa ada pembahasan di tingkat komisi. Setelah pembahasan tingkat komisi,
kemudian ada pandangan dari semua fraksi. Ya. Setelah ada pandangan dari semua fraksi, itu kemudian dibahas di badan anggaran. Ya. Setelah badan anggaran baru diparipurnakan. Oke. Dan ketika goal di paripurna, terbentuklah yang namanya Perda tentang APBD. Dan mobil sehat itu adalah anak daripada Perda ya. Perda itu Dan ini sendiri. yang bertanggung jawab DPRD. Iya kan? jelas Dari lah. Perda itu. Begitulah. Ini kan menjadi aneh. Tetapi saya sangat menghargai kemudian pola pandang yang tidak sama dengan pandangan kami dari teman-teman DPRD. Jadi menurut Mas Umam kira-kira ini lebih kepada substansinya atau ini lebih pada nuansa politisnya yang dapat? Jujur kalau bilang substansi itu bisa kita dapatkan lebih substantif itu di pansus. Di pansus ya. Iya, karena lebih komprehensif pembahasannya, lebih bisa melebar, waktunya juga panjang. Tetapi sampean bayangkan kalau kemudian interpelasi itu hanya mendengarkan penjelasan dari materi yang kemudian diajukan. Setelah itu sudah kalau bicara konteks interpelasi selesai. Okay. Terus ini apa langkah fraksi PKB setelah ini? Setelah WO, interpelasi berlanjut, ya menggugat atau gimana? Ya enggak lah, kita ini sudah menjadi bagian daripada keputusan DPRD. Tetapi satu hal yang sangat prinsip, PKB sudah melakukan sikapnya, sudah mengambil sikapnya, dan PKB akan keluar dari bahasan soal ini yang dibahas teman-teman Dewan substantif apa tidak ya. Tapi ini menyangkut keputusan rakyat atau tidak ya. Kita mendorong pansus itu dari awal. Dan menolak interpelasi. Apalagi ditemukan cacat hukum yang menurut kami itu sangat harus kita sikapi dengan tegas. PKB melakukan WO karena itu. PKB tidak ingin menjadi bagian daripada keputusan yang tidak sah secara hukum. Maaf ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa PKB menganggap keputusan paripurna yang diawali dengan proses yang keliru itu juga akan keliru kemudian. Maka keputusan apapun yang diambil dari paripurna itu tidak sah demi hukum. Oke, ya sangat gamblang ya. Terima kasih atas waktunya Mas Umam ini. Keren banget ini Mas Umam, dan di mana-mana nama Mas Umam ini dibaca banyak orang karena aksi WO-nya tadi di sidang paripurna DPRD. Semoga dalam kesempatan bisa kami undang lagi ke sini. Siap. Ya karena selain Mas Umam ganteng itu akan selalu bersama dengan Mas Imam. Gitu ya. Oke. Ya. Bisa. Ya, terima kasih. Siap. Assalamualaikum, salam Lebur TV. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.